Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ma'nawi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian thulathi mujarrad ini sudah selesai. Kemudian rubai dari thulathi mazid biharfin wahid selesai. Ini khumasi juga selesai, sudasi juga selesai. Sekarang kita ke rubai. Apa itu rubai? Rubai itu fiil yang jumlah hurufnya ada 4. Ada 2, ada mujarrad, ada mazid. Mujarrad ini 4 huruf asli. Nah, ini yang akan kita bahas nih. Jadi fiil yang ada 4 huruf jumlahnya ya. Nah, ini cuma satu wazan, yaitu fa'lala yufa'lilu. Satu wazan saja. Cuma ini ada mulhaknya nih. Ada 6 yang diikut sertakan ke fa'lala yufa'lilu. Sehingga totalnya untuk rubai ini yang mujarrad 1 tambah 6 sehingga 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin ya rabbal alamin. Wa wahidun minha, dan satu darinya, dari mana? Dari 35 wazan itu liruba'il mujarrad, untuk rubai mujarrad. Untuk rubai al-mujarrad, untuk fi'il yang 4 huruf, al-mujarrad yang kosong. Kosong dari apa? Kosong dari tambahan. Wahwa babun wahidun, dan dia untuk rubai mujarrad ini ada satu bab. Jadi cuma satu wazan saja. Waznuhu fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Ini wazannya ini. Nanti saya tampilkan saja di penjelasannya. Wasittatun minha, dan 6 darinya. Kalau ini minhanya ya tetap ke itu ya, ke 35 itu. Wasittatun minha limulhaq, untuk mulhaq dahroja. Wa yuqal li hadzal sit al mulhaq lirubai. Jadi ada 2 istilah, ada mulhaq dahroja, maksudnya mulhaq untuk rubai mujarrad tadi. Ya, sebutannya mulhaq dahroja. Ini aja ya, mustalah ya, mulhaq dahroja, ada juga mulhaq birrubai. Yang jelas intinya mulhaq kepada rubai al-mujarrad. Ini ada berapa bab ini? Ada 6 bab. Al-babul awal faw'ala yufaw'ilu faw'alatan wa fi'alan. Kemudian seterusnya ini sampai 6 bab. Nih, sampai 6 bab. Sekarang saya rinci dalam bentuk tabel. Ini waznu tuh 2, 3. Nah, ini yang ini ya, yang intinya nih cuma satu wazan. Yang lainnya yang warna ini mulhaq sampai bawah, sampai 6 wazan ini mulhaqnya. Mauzunuhu, yang ditimbangnya contohnya dahroja yudahriju dahrojatan wadihrojan. Alamatuhu, apa ini artinya nantinya dicontoh. Alamatuhu, tandanya ayyakuna madhihi ala arba'ati ahrufin bi ayyakuna jami'u hurufihi asliyatan. Nah, ini fi'il madhinya ada 4 huruf, 4 huruf nih. Dan seluruh huruf-hurufnya asli. Jadi tidak ada tambahan di situ. 4 huruf ini. Dah roja ini asli semua. Dal ha rojim ini asli semua. Dah roja. Bina'uhu, bina'nya wazan seperti ini untuk apa? Ini litta'diyah. Ya, litta'diyah ghaliban wa qad yakunu laziman. Jadi untuk fi'il muta'addi kebanyakan, meskipun kadang ada untuk fi'il lazim. Lil muta'addi, contoh untuk fi'il muta'addi, dahroja zaidun al-hajaro. Apa itu dahroja? Dahroja itu menggelindingkan, ya, menggulingkan, ya. Zaid menggulingkan apa? Al-hajaro, batu, dari ketinggian menuju tempat yang lebih rendah, menggelindingkan. Dahroja. Nah, dahroja di sini ini fi'il muta'addi karena dia harus ada objeknya. Ini al-hajaro sebagai maf'ul bih. Kemudian untuk lil lazim, untuk contoh lazim, darbakha zaidun. Darbakha, wazannya fa'lala. Ini fa'la yang model begini rumusannya. Darbakhu zaidun. Apa itu darbakha? Darbakha itu asgha wa tadhallala. Ya, gampangnya dalam bahasa kita itu menundukkan. Ya, menundukkan kepala. Zaid menundukkan kepala. Zaid menunduk. Nah, begitu.
Ini satu wazan saja untuk rubai mujarrad. Yang lainnya mulhaq. Ini mulhaqnya yang pertama fau'ala yufau'il, fau'ala yufau'ilu, fau'alatan wa fi'alan. Mauzunuhu hauqala yuhauqilu, hauqalatan wa hiqalan. Apa artinya nanti di contohnya ya. Nih, kenapa nih dinamai mulhaq? Wa yuqalu li hadza sittah, dan dikatakan untuk ini 6, untuk 6 yang ini, yang mulhaq ini maksudnya. Al mulhaq birrubai, namanya mulhaq birrubai. Nah, tadi atas kan mulhaq bidahroja, mulhaq dahroja. Ini dikatakan juga mulhaq rubai. Wa ma'ana ilhaq, ini intinya ya. Apa itu ilhaq? Ittihadul masdarain, ay mulhaq wa mulhaq bih. Kenapa dinamai mulhaq? Ini karena masdarnya sama antara mulhaq dan mulhaq bihnya. Ini ya kan, fa'lalatan, fau'alatan, wa fi'lalan, wa fi'alan. Ini masdarnya sama. Meskipun kalau yang ini fa'ala yufailu dan seterusnya sampai 6 ini dia 4 hurufnya bukan asli ya, tetapi ada tambahan 1. Hanya saja tidak diikutkan ke sulasi mazid biharfin wahid, tidak diikutkan ke sana. Kenapa? Karena tidak sama dia ya dengan dengan wazan-wazan yang ada di sana. Alamatuhu ayyakuna madhihi ala arba'ati ahrufin bi ziyadatil wawi bainal fa'i wal ain. Itu kan fi'il madinya ada 4 huruf dengan tambahan huruf waw antara fa dan ain. Ya, kalau di sini kan nih, kalau yang aslinya nih, yang wazan rubai mujarrad ini 4 hurufnya ini semuanya asli. Kalau ini 4 huruf ini hauqala, fa'ala ini enggak asli. Ada tambahan 1. Nah, apa tambahannya kalau yang di sini? Tambahannya adalah waw, biziyadatil waw, dengan tambahan waw ini. Waw nih. Di antara fa dan ain fi'il. Bina'uhu lil lazim faqat. Untuk fi'il lazim, yaitu fi'il yang tak butuh objek. Contohnya hauqala Zaidun. Zaid berkebun. Atau Zaid mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini hauqala ini juga ada 2 makna ya. Bahkan ada banyak makna kalau di kamus, tergantung kalimat apa yang disambung dengannya. Hauqala Zaid, Zaid berkebun nih. Zaid berkebun misalkan di sini. Nah, ini hauqala ini artinya fungsinya untuk fi'il lazim tak butuh objek. Kemudian mulhaq yang kedua wazannya fa'ala yufailu, fa'alatan wa fi'alan. Mauzunuhu baytara yubaytiru, baytaratan wa bitaran. Ayyakuna madhihi ala arba'ati ahrufin bi ziyadatil ya'i bainal fa'i wal aini. Hendaknya fi'il madinya 4 huruf dengan tambahan ya. Kalau ini tambahan waw di sini, waw, kalau di sini tambahan ya, baytara. Bina'uhu li ta'diyah faqat. Nah, ini untuk fi'il muta'addi saja, enggak ada lazimnya. Contohnya baytara Zaidun al-qalama. Zaid memotongkan atau mematahkan pulpen. Asyaqahu, mematahkan. Baytara Zaidun al-qalama. Ini li ta'diyah. Kemudian mulhaq yang ketiga fa'wala. Ini mulhaq yang ketiga. Fa'wala yufa'wilu, fa'walatan wa fi'walan. Mauzunnya jahwara yujahwiru, jahwaratan wa jihwaran. Alamatuhu ayyakuna madhihi ala arba'ati ahrufin bi ziyadatil wawi bainal aini wal lam. Ini fi'il madinya 4 huruf dengan tambahan huruf waw, sama dengan yang pertama, hanya tempatnya. Wawnya di mana? Ini bainal aini wal lami, di antara ain dan lam fi'il nih. Jahwa ro. Nah, ini yang tambahannya nih. Bina'uhu li ta'diyah, ini hanya untuk fi'il muta'addi, berarti harus ada objeknya. Contohnya jahwaru Zaidun al-Qur'ana. Zaid menjahirkan Al-Qur'an. Apa itu menjahirkan?
apa jahar itu lawan dari sir. Sir itu kan apa tidak tidak membaca keras itu sir. Jahwara menjaharkan, menampakkan, apa ya bahasa kita itu, mengeraskan ya. Jahwara Zaidun Al-Qur'an. Kemudian mulhak berikutnya, mulhak berapa ini? Jadi 2, 3, 4 ya. Asyara ya. Asyara wazannya dulu, wazannya fa'yala yufa'yilu fa'yalatan wa fi'yalan. Mauzunnya asyara yu'asyiru asyaratan wa isyaron. Alamatu ayyakuna madhiya ala arba'ati harufin biziyadatil ya bainal aini wal lam. Tambahnya huruf ya ya. Fi'il madinya 4 huruf, cuma 4 huruf itu bukan asli melainkan ada tambahan satu yaitu huruf ya. Huruf ya-nya di mana tambahnya antara ain dan lam fi'il nih. Ya, sama dengan ini ya. Antara ain dan lam fi'il ya di situ tambahannya. Binauli lazim ini untuk lazim berarti tak butuh objek. Contohnya asyaru zaidun. Apa itu asyaru zaidun? Ini ayat tala datang. Asyaru zaidun artinya datang Zaid. Si Zaid datang. Asyaru artinya tala muncul atau datang. Kemudian mulhak berikutnya, mulhak yang kelima. Jalbaba wazannya fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Mauzunuhu ya, mauzunnya seperti jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbaban. Alamahnya ayyakuna madhihi ala arba'ati harufin biziyati harfin wahid, dengan tambahan satu huruf min jinsi lam fi'ali fi akhirih. Ditambahnya adalah huruf dari jenis lam fi'il. Nah, ini lam fi'il ini kan. Ini lam fi'il ini. Nah, kemudian tambahannya di mana adanya? Di akhir. Berarti ini. Ini kalau ini di fi'il madinya nih di sini nih ya. Ini ba nih misalkan nih. Jalbaba. Nah, ba yang terakhir inilah ba tambahan ya. Jalbaba. Ba-nya di akhir yang tambahan. Binahu li ta'diyah faqat. Nah, saya berikan dalam kurung fil ma'na. Ini ya wazan fa'lala yufa'lilu dari mulhaq dahraj atau mulhaq ruba ini. Ini untuk fi'il muta'addi, tetapi fi'il muta'addinya fil ma'na. Ya, di makna saja. Lafadznya enggak. Lafadznya enggak ada ya. Lafadznya enggak kelihatan. Bahkan ini biasanya bingung di bab ini. Nah, cuma di sini saya berikan nih fil makna. Jadi pemahaman muta'addinya, pemahaman ada objeknya itu di dalam maknanya. Contoh, jalbaba Zaidun. Nah, ini kan hanya fi'il fa'il, mana objeknya? Enggak ada objeknya. Karena ini fi'il muta'addi. Nah, ini ada ya, cuma di dalam makna. Jalbaba Zaidun itu maksudnya ya idzala bisa jilbab. Jadi kalau si Zaid memakai jilbab, apa itu jilbab? Itu jubah. Ya, makanya jilbab itu ini dalam kitab terdahulu ini juga digunakan untuk laki-laki. Jalbaba Zaidun, Zaid mengenakan jubah karena jilbab itu artinya baju kurung. Ya, jalbaba Zaid, Zaid menggunakan jubah. Nah, Zaid menggunakan jubah di dalam makna itu, coba dengarkan baik-baik. Zaid menggunakan jilbab. Di situ ada 3 unsur, ada fi'il yaitu menggunakan jilbab. Siapa yang menggunakan fa'ilnya? Zaid. Menggunakan apa? Jilbab. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul ada itu di dalam maknanya itu. Tapi dalam lafadznya itu enggak. Ya, cuma jalbaba Zaidun. Ya, inilah yang maksud ini fi'il muta'addi fil makna. Fi'lun muta'addi ma'nawi. Nah, begitu. Kemudian wazan yang terakhir, mulhaq yang terakhir, mulhaq dahrojat al mulhaq birruba'nya itu fa'la yufa'li fa'layatan wa fi'la'an. Mauzunnya salqa yusalqi salqayatan wasilqaan. Alamahnya ayyakuna madhi' ala arba'ati ahrufin biziyadatil ya'i fi akhirih. Ya, fi'il madinya ada 4 huruf dengan tambahan ya, huruf ya tambahnya di akhir. Fa'la ya. Di sini dikatakan ya ya. Yufa'li ya. Fa'layatan wa fi'laan. Bina'uhu lita'diyah. Kenapa saya di sini ditulis juga li lazim? Karena
Untuk mulhaq yang terakhir ini, fa'ala yufa'ala ini ada dua versi di dalam kitab matan bina. Kalau dalam kitab yang berjudul Matnul Bina wal Asas ini langsung lil lazim. Ya, lil lazim. Lazim saja di situ. Tapi kalau di dalam kitab Matnu Bina'il Af'al yang saya gunakan ini itu lit ta'diyah. Hanya saja meskipun lit ta'diyah dia ada ta'liknya, ada komentarnya di hamish, di catatan kaki. Dan dia mengoreksi, mungkin yang benar adalah lil lazim begitu. Nah, di sini saya cantum aja dua-duanya karena saya bukan sahibut ta'lik. Nah, lihat nih misalnya, juga contohnya saya cantumkan di sini dua-duanya. Salqaitu rajulan. Nah, ini untuk mutadi ya, di dalam kitab matan bina af'al. Apa itu salqa? Artinya salqa apa? Salqa itu kalau untuk fi'il muta'addi berarti artinya menelentangkan, menidur lentangkan. Nah, begitu. Salqaitu rajulan, aku menidurkan lelaki. Maksudnya menidurkan itu dengan cara telentang. Seperti misalkan menidurkan anak ditelentangkan. Itu dia muta'addi. Tapi kalau maknanya lazim sebagaimana dalam kitab matan al-bina wal asas itu salqa zaidun. Ini lazim. Salqa zaidun artinya nama ala qafah. Ya, salqa zaidun berarti Zaid tidur telentang, ya. Nama ala qafah, qafah itu punggung, berarti tidur di atas punggung. Ke atas gitu dia ininya apa? Ngadepnya gitu. Kebayang lah ya. Nah, ini di kitab matan al-bina wal asas. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Tapi kalau memang di kitab yang matan bina al-afal itu juga ada ta'aliknya, dia diluruskan, mungkin yang benar adalah lil lazim. Baik, sampai di situ silahkan. Kalau ada yang belum paham, tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.